Baik, teman-teman trader, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam semuanya, Bapak Ibu, ya, rekan-rekan trader, sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudara dari Sabang sampai Merauke, ya, karena di sini ada yang dari Aceh sampai ada juga yang dari Papua, ya, dari Papua. Maupun yang lagi bekerja di rumah, semoga semuanya sehat-sehat. Ya, salam profit konsisten dari tim Spectre. Jadi malam hari ini kita akan mendengarkan sejarah dari sinyal force. Sinyal 4G ya, sinyal force itu sebuah platform copy trade ya yang dulu sangat terkenal di zaman binari, menaklukkan pasar ya broker sebelah. Jam 3 pagi biasanya sinyalnya itu muncul. Nah, hari ini ya kita kedatangan dari mungkin pengguna afiliasi ya dari Sinyal Force yang cukup fenomenal waktu itu, yang akan menjelaskan mengenai penggunaan sejarah sampai dengan penggunaan Sinyal Force. Ya, banyak sekali memang beberapa kita trial ya, beberapa masih ada beberapa problem ya, dan itu juga bisa diminimalisir, terutama soal pihak ketiganya Spectre ya, aplikasi pihak ketiganya Spectre itu API, Hyper API. Memang terkadang terputus, jadi nanti juga di dalam penjelasan dari Mas Onggo ini akan menerangkan ya bagaimana teknis dari penggunaan sinyal force ini, terutama penggunaannya agar bisa mendapatkan profit yang konsisten. Itu. Jadi teman-teman yang kemarin trial ya saya jawab memang di sini. Jadi biar tahu dulu kalau memang ada sedikit problem yang harus diselesaikan dari pihak ketiganya Spectre. Jadi Spectre itu kan bukan broker ya, bukan penyedia, dia pakai semuanya itu pihak ketiga, pakai disebutnya subcon lah ya, subconnya ya. Jadi itu perlu diketahui juga untuk dari kita bersama. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja. Mas Onggo, boleh kita mulai untuk penjelasan mengenai sinyal force-nya, Mas. Silakan, Mas. Oke, saya share screen dulu ya. Oke. Kang Majid, bisa direcord, Kang Majid? Kayaknya udah. Recording. Sudah, Bang Calvin. Oke, aman. Ya. Oke, jadi halo teman-teman semua. Jadi saya sedikit memperjelas tadi penjelasan, kebetulan saya juga dapat infonya. Jadi kebetulan dari platform trading Spectre itu menggunakan penyedia server. Nah, di penyedia servernya ini kebetulan lagi ada masalah teknis, jadi itu jobnya mungkin beberapa ngalami kendala, saya juga ngalami, tapi nggak apa-apa. Info terakhir malam ini sudah bisa normal kembali. Ya. Oke, jadi saya akan mulai. Mungkin sudah beberapa bulan saya nggak buat webinar ya. Dan kebetulan kali ini saya diminta untuk menjelaskan tentang Signal Force dan berbagi kebetulan sekali gitu. Saya dulu juga jadi salah satu user dari Signal Force generasi nenek moyangnya. Jadi waktu itu tahun 2016. Mungkin beberapa teman-teman di sini juga ada teman-teman lama saya yang juga dulu juga usernya Signal Force. Jadi kita nostalgia bareng. Oke, saya akan mulai. Jadi Signal Force ini dulu pertama kali muncul itu tahun 2016, di mana dia merupakan satu platform atau tools gitu ya, copy trade, tapi bukan sekedar copy trade, karena di situ kita bisa melakukan optimasi terhadap signal-signal atau master trader yang akan kita copy, gitu. Sehingga hasilnya itu akan membuat
portfolio trading kita akan lebih bagus, bahkan bisa merubah dari yang seharusnya mengalami kerugian, itu bisa justru mendapatkan keuntungan. Ya. Nah, saya akan coba berbagi sedikit tentang nenek moyangnya Signal Forge. Di tahun 2016 itu muncul satu platform yang namanya Signal Forge. Intinya dia merupakan satu platform copy trade ya, di mana signal yang disediakan atau master trader yang disediakan itu ada dua tipe. Yang pertama itu berupa bot, yang kedua human. Jadi yang mengeluarkan signal untuk di copy itu adalah satunya bot, yang satunya human. Kalau yang bot ini waktu itu ada 6 signal ya, atau 6 master trader. Ini ada yang purge, pure, smooth, merge, rush, hammer. Dan pada saat di launching pertama kali, nah teman-teman bisa lihat ini win rate dari tiap-tiap yang sedia. Jadi mulai dari yang paling rendah itu hammer sampai yang tertinggi purge itu dari 56,6% win rate-nya itu hingga yang tertinggi 69,6%. Ya, sedangkan yang human itu 4, ya, yang terendah itu Fornance 45,6% win rate-nya. Kemudian yang blast ini paling tinggi 62,8%. Ya, jadi ini historinya dari Januari ke Juni, kira-kira 6 bulan ya, kurang lebih 6 bulan lah. Itu win rate-nya sekian. Oke. Nah, di dasar win rate ini, ya, Signal Forge juga dilengkapi satu filter optimizer, di mana kita bisa menggunakannya secara otomatis. Jadi kita bisa setup sendiri. Jadi kita mau pilih yang mana yang kita follow, kita masukin invest awalnya berapa gitu ya. Tapi kita juga bisa memanfaatkan satu auto setup ya. Jadi dia semacam bekerja secara otomatis yang disebut kalau nggak salah waktu itu namanya Hawkeye. Jadi kalau kita pakai, lalu Hawkeye itu ada pilihan setupnya, ada mulai dari low risk sampai high risk kalau nggak salah. Nah itu sudah auto setup. Jadi dia seperti bot ya yang otomatis mengatur settingan kita. Nah setelah dioptimasi itu ternyata hasil dari master trader ini itu berubah. Jadi kita ambil contoh ya. Ini signal master tradernya yang purge. Ini yang ada 5 signal ini purge. Itu setelah dioptimasi, justru dia win rate-nya naik ke 100%. Ya, padahal awalnya dia di 69,6%. Kemudian contoh lagi, kita ambil ini, RAS ya. RAS ini awalnya ada di 57%, ya, setelah dioptimasi dia naik jadi 80% win rate-nya. Kemudian ada lagi yang kita ambil ini ROS ya. Nah, ROS ini human, awalnya 62,7 dia naik ke 91%. Ya. Ini juga ada yang kenaikannya tidak terlalu ekstrim, tapi itu pun tetap mengalami kenaikan. Contohnya kayak ROS ini. Jadi dia human, awalnya 47%, dia naik ke 63,6%. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, master trader yang disediakan, itu tentunya setiap signal itu merupakan hasil dari satu sistem trading. Jadi teman-teman biasa trading pasti belajar membuat atau mendesain satu sistem trading. Ya, mungkin dengan time frame tertentu untuk konfirmasi, ya mungkin pakai multiple time frame 3 misalkan M5, M10, M15 atau M1, M5, M30 gitu ya untuk konfirmasi time frame. Kemudian juga menggunakan indikator tertentu, ya mungkin ada yang 1 indikator, 2 indikator, 3 indikator, kemudian mungkin dikombinasi lagi dengan candlestick pattern dan sebagainya, membentuk satu sistem trading, ya. Atau bisa juga ada teman-teman yang dikombinasikan dengan time trading tertentu. Jadi masuknya hanya di jam-jam tertentu. Umpama saya punya satu sistem trading. Nah, ini bagus dia di waktu slow misalkan. Kapan itu slow? Pada saat mungkin market Asia open tapi di saat makan siang gitu.
Ya, kemudian market juga slow mungkin pada saat terjadinya all market close gitu atau mau close, misalkan US mau close subuh-subuh itu marketnya slow sebelum Australia Open. Nah, di situ kita pakai sistem kita trading di situ. Nah, itu yang disebut dengan sistem trading. Tapi biasanya untuk kita menemukan dan menguasai, ya, apalagi sampai disiplin dengan satu sistem trading itu kita mengalami kesulitan gitu ya. Nah, apalagi kalau kita harus provide 3 sistem trading, 4, 5 bahkan lebih, itu akan kesulitan. Nah, di sini kita tinggal mengcopy dari berbagai macam sistem trading, baik yang itu diproduksi oleh bot ya, atau yang diproduksi oleh human. Nah, di sini disediakan semua oleh Signalforce. Tapi ini masih berupa signal atau posisi yang murni ya dari sistem trading. Nah, setelah kita bisa melihat signal-signal ini, kita bisa melakukan diversifikasi. Ya. Setelah itu kita bisa juga melakukan optimasi. Jadi dari signal itu kita filter lagi. Yang mana yang lagi bagus, yang lagi jelek jangan di-follow. Ya, karena signal itu resultnya berubah-ubah tergantung kondisi market. 2 bulan dia konsisten bagus, tapi bisa juga setelah 2 bulan bagus, tahu-tahu jatuh. Kenapa? Karena sistem trading itu desain untuk kondisi market tertentu. Dan ternyata selama 2 bulan stabil hasilnya bagus. Ya, masuk di bulan ketiga, market berubah. Misalkan ya terjadi pandemi seperti kondisi saat ini, awal-awal pasti terjadi perubahan karakteristik. Karena perilaku usaha juga berubah. Gitu. Jadi ada kemungkinan harganya juga berubah-berubah. Ya. Nah, pada saat satu sistem trading ini nggak bagus, kita masih bisa pilih yang lain. Ya, seperti itu. Kemudian juga berbagai macam strategi risk management dan sebagainya. Ya, termasuk mungkin ada stop loss-nya dan sebagainya untuk membuat hasil dari signal-signal ini lebih maksimal. Nah, seperti itu konteksnya Signalforce. Ya. Nah, generasi nenek moyang Signalforce ini dulu pada saat 2016, jadi tentunya Spectre waktu itu belum ada, ya. Jadi dia masih bekerja sama dengan broker sebelah gitu ya. Nah, di mana untuk menggunakan Signalforce pada saat itu kita harus berlangganan. Nah, Signalforce pada saat itu juga berkolaborasi dengan satu komunitas e-commerce yang namanya Infinii. Nah, sehingga kalau kita lewat Infinii itu harganya lebih murah. Jadi setiap bulan kalau saya nggak salah ingat gitu ya, kurang lebih di totalnya di sekitar $150 gitu. Jadi $50 ini kita membayar membership di Infinii, $100-nya itu membayar untuk sewa Signalforce-nya pada saat itu nenek moyangnya. Jadi kita dipasangin argo bulanan. Nah, ada beberapa kelemahan sebenarnya di versi nenek moyang. Ini saya harus bicara apa adanya gitu. Karena di versi yang reborn ini beberapa kekurangan itu sudah tutup gitu. Jadi yang pertama adalah nilai dari investnya itu dibatasin, ya. Jadi mohon maaf kalau saya salah sebut, tolong diampuni dan dimaafkan. Kalau nggak salah, itu hanya dibatasi sampai $50 per posisi, kalau saya nggak salah ya. OP itu $50. Dan kebetulan itu per hari, kalau saya juga nggak salah ingat, setiap master trader itu signalnya juga nggak banyak, gitu. Sedikit sekali. Gitu. Nah, sehingga beberapa teman-teman itu agak terkendala untuk ngejar nebus argonya ini setiap bulan. Gitu. Ya, tapi profitable-nya oke, hanya untuk jumlah posisi dan batasan investnya ini kecil gitu ya. Hanya memang ada rules kalau usernya mengendaki itu bisa lewat prosedur semi offline, jadi menandatangani satu surat permohonan untuk di open. Nah di situ kita bisa investnya lebih gede lagi. Tapi saya dengar waktu 2016 itu yang melakukan itu mayoritas dari Korea Selatan, jadi waktu itu. Di Korea Selatan itu penduduknya mainnya gede-gede. Sekali invest itu gede-gede. Gitu. Nah, kemudian juga dari, kalau teman-teman lihat di sini, fokus utamanya di Signalforce generasi nenek moyang,
itu mereka hanya menyorot dari sisi win rate. Ya. Jadi untuk meraih keuntungan itu orientasinya hanya win rate saja. Gitu. Padahal ternyata kalau kita mau lebih dalam lagi, nggak ngerti teman-teman sudah tahu tentang ini atau enggak, saya juga nggak ngerti. Tapi intinya untuk menganalisa satu signal kita nggak hanya berpatokan pada win rate, kita juga bisa berpatokan kepada maksimal drawdown-nya gitu. Nah, cuman yang generasi nenek moyang hanya menyoroti dari sisi win rate. Oke. Nah, itu kira-kira awal mula signal force muncul itu bukan cuma di Indonesia. Indonesia salah satunya, gitu. Tapi signal force langsung meledak waktu itu. Salah satu yang mungkin volumenya gede karena itu tadi dia maksimum investnya bisa gede itu dari Korea Selatan kalau saya nggak salah ya waktu itu. Infonya begitu. Ya, di Indonesia terus beberapa negara di Eropa itu juga booming waktu itu. Ya, di Indonesia itu juga rame banget waktu itu. Hanya sayangnya usia signal force ini nggak bertahan lama. Ya, karena pada saat hasilnya itu sangat profitable, nah terjadi perubahan policy dalam trading di broker partnernya waktu itu. Ya, di mana kebetulan ya saya terpaksa harus cerita karena tadi udah disinggung di depan. Saya lupa pastinya, tapi ada beberapa signal itu yang selalu hasilnya profit saat signal itu muncul di pagi. Jadi di saat subuh itu muncul. Dan saya sempat ngamatin, saya sempat juga ikutan begadang waktu itu ngamatin, memang betul. Dan nggak lama kemudian terjadi perubahan policy. Jadi mendadak di jam-jam subuh itu awalnya di maintenance kalau nggak salah, saya lupa ceritanya waktu itu. Tapi intinya di jam-jam itu payout-nya langsung jatuh. Dan kecil sekali, saya lupa nilainya. Yang pasti di bawah 50. Ya, kecil sekali, jadi yang awalnya profitable jadi nggak profitable. Gitu. Ya, karena dibuat rendah sekali waktu itu. Sehingga akhirnya karena terjadinya begitu cepat, ya. Nah, signal force tidak mungkin karena win rate-nya juga masih bertahan karena win rate yang lama gitu ya. Jadi master trader-nya masih tetap, jadi nggak ada pergantian. Harusnya kalau kita harapkan sebagai user kalau seandainya kurang profitable, maka master trader-nya harusnya yang nggak bagus tereliminasi, lalu muncul yang baru. Nah, tapi pada saat itu mungkin karena terlalu cepat, belum sempat muncul yang baru, hasilnya udah nggak profitable. Sedangkan, nah ini juga jadi salah satu kendalanya, argonya jalan terus. Nah, ini yang membuat akhirnya banyak pengguna berhenti menggunakan signal force. Ya, karena harus bayar bulanan ini. Nah, itu sebabnya akhirnya nggak lama signal force akhirnya berhenti, ya, dan terpaksa di shutdown waktu itu. Karena sudah nggak profitable lagi, kalau nunggu pergantian master trader, harganya jalan terus. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, $150 per bulan, belum sewa VPS-nya gitu ya. Jadi bebannya gede sekali bulanannya. Nah, ini beberapa yang bisa saya bagikan pengalaman dulu signal force kita sebagai user, walaupun sudah berhenti tapi 1 tahun, 2 tahun kemudian, bahkan 3 tahun itu yang masih menanyakan banyak gitu. Jadi teman-teman yang dulu pakai signal force terus tanya lagi, kapan ya ada lagi? Saya bilang nggak tahu, nanti siapa tahu satu hari ada lagi. Ternyata muncul lagi sekarang. Ya, dari teman-teman dari komunitas di Spectre ini akhirnya muncul signal force dengan beberapa perubahan yang menurut saya, ini penilaian pribadi saya, itu jauh lebih efektif daripada versi nenek moyangnya. Oke, saya akan cerita tentang versi terbarunya. Jadi bagaimana signal force ini dilahirkan kembali. Jadi konsepnya masih tetap sama. Jadi signal force itu menyediakan master trader atau signal itu ada banyak, ya, dan sifatnya dia terus dinamis. Jadi kita bisa menggunakan, kita bisa memilih mana yang akan kita follow
dan dari Signal Force sendiri mungkin ada ketentuan. Jadi infonya kalau sampai kinerjanya master trader ini memburuk, maka akan ada satu titik tereliminasi. Jadi akan tereliminasi, kemudian digantikan dengan master trader yang lain. Jadi kita punya banyak opsi. Kemudian apa yang dikerjakan oleh Signal Force gitu? Apa yang diberikan? Yang pertama kita bisa melakukan diversifikasi, itu tentunya keuntungan yang pertama. Saya sempat singgung tadi bagaimana kita membuat sistem trading itu nggak gampang ya. Kita mempelajari mencari yang profitable itu juga nggak gampang. Makanya sangat wajar kalau seorang trader dia akan trading dengan satu sistem trading. Nanti begitu sistem trading itu sudah nggak sesuai dengan pergerakan market, baru dia cari lagi. Dapat satu, dia fokus ke situ. Nah, yang terjadi banyak kan seperti itu. Maka kita nggak bisa melakukan diversifikasi. Ya, dengan Signal Force kita hanya perlu melakukan analisa terhadap performance setiap master trader dan kita bisa menebar risiko. Jadi nggak sampai kalau kita pegang cuma satu sistem, lalu fail, selesai. Tapi kalau kita punya beberapa sistem trading, kita bisa tebar risikonya, itu akan lebih enak. Ya, kita tinggal melakukan analisa terhadap performance masing-masing. Ya. Nah, jadi posisi saat ini itu Signal Force sedang dalam proses soft launching. Jadi kalau nanti teman-teman saya akan tunjukkan fitur-fitur yang ada di Signal Force itu belum 100% dibuka gitu ya. Jadi kita sementara hanya bisa menggunakan fitur-fitur yang manual. Sedangkan yang dikerjakan oleh bot itu akan dibuka pada saat dia launching. Gitu. Nah, jadi untuk kita menganalisa performance, yang saat ini kita bisa lihat adalah, kalau teman-teman nanti lihat di tampilan awal, itu adalah tampilan performance setiap master trader 7 hari terakhir atau 1 minggu. Ya. Sedangkan pada full feature-nya nanti itu akan kita bisa melihat performance setiap master trader itu lebih detail, ya secara jangka pendek sampai jangka panjang. Nah, kita bisa menganalisa lebih detail untuk memilih mana yang akan kita pakai. Kemudian yang kedua itu kita juga bisa memanage investasi kita, ya, sehingga bagaimana caranya kita melakukan strategi reinvest, ya istilahnya macam-macam di setiap trader. Ya, kemudian di komunitas-komunitas itu juga istilahnya macam-macam gitu. Nah, jadi dengan memanage invest kita ya, dengan berapa level kedalaman, kemudian juga faktornya berapa, itu kita bisa melakukan optimasi. Mana signal-signal yang kelihatannya win rate-nya kecil itu ternyata justru bisa menguntungkan gitu. Bisa sangat profitable gitu. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, sehingga hasilnya itu akan jauh lebih menguntungkan. Ya. Nah, kita bisa melakukan setup setiap master trader yang kita follow, itu kita mau melakukan strategi reinvest atau enggak, kemudian apa nilai awalnya, berapa kedalaman, hingga faktor kalinya berapa, itu kita bisa set sendiri di situ. Sedangkan pada saat full versinya nanti, itu kita juga bisa menggunakan bot. Jadi kita bisa memilih ada beberapa opsi pilihan bot. Itu pada saat kita pilih, maka bot itu akan melakukan setup sesuai dengan kondisi performance setiap master trader. Dan itu dinamis, tergantung perubahan performance-nya. Jadi nanti settingannya akan sudah langsung tersusun. Ya. Nah, kita bisa juga menggunakan itu. Nah, kemudian kita juga bisa mendapatkan copy trade. Itu sangat berguna buat kita, karena dengan menggunakan copy trade kita akan bebas terhadap faktor psikologi. Ya, seringkali sistem trading kita bagus, trading plan-nya udah keren banget gitu ya. Pada saat dieksekusi, faktor psikologis bermain, entah takut, entah serakah atau emosi ya untuk membalas kekalahan gitu, overconfident, akhirnya justru malah waktunya dia harus entry, disiplin, nggak berani. Waktunya nggak entry, dia tambah overconfident. Akhirnya hasilnya kacau gitu. Ya. Nah, dengan menggunakan Signal Force itu kita bisa bebas dari itu. Nah, kemudian dengan versi terbarunya itu Signal Force dia lebih simple
lebih user friendly, nggak terlalu banyak informasi, jadi penggunanya dibuat semudah mungkin. Dan ada beberapa fitur-fitur manajemen risk itu yang dihilangkan. Ya, karena kebetulan Signalforce berpartner dengan Spectre trading platform, di mana di Spectre ini saya juga nggak bahas detail. Ya, teman-teman kalau yang belum tahu bisa lihat di video-video saya di YouTube channel. Ya, jadi saya ada website spectreacademy.id, teman-teman bisa akses di situ. Nah, di situ dibahas tentang bagaimana trading platform Spectre itu sudah menyediakan fitur untuk risk management, terutama untuk mencegah kerugian yang sangat besar. Jadi kayak stop loss apa segala itu sudah ada. Ya, jadi teman-teman bisa menggabungkan risk management ini dengan Signalforce. Jadi penggabungan ini akan membuat jadi sangat lebih lebih sempurna ya untuk kita mengatur strategi investasi kita gitu. Ya. Dan mungkin juga nanti di tiap grup di Spectre mungkin akan sering diadakan mungkin Zoom untuk sharing bagaimana melakukan setup yang bagus antara Signalforce dengan risk manajemennya di Spectre. Ditambah lagi di Spectre juga ada fitur Traders Bay. Ya, jadi ini keren banget, di mana kita bisa mendapatkan keuntungan lebih dengan Traders Bay. Ya, di mana nanti teman-teman bisa pelajari kalau yang belum ngerti ya, di video-video di YouTube channel saya juga ada, atau teman-teman bisa tanya di setiap grupnya apa saja keuntungan dari Traders Bay. Oke, jadi ini rangkumannya. Ya, jadi mana Signalforce dikombinasi dengan Spectre itu hasilnya keren. Ya, secara performance analysis kita bisa dapat optimizer, copy trade dari Signalforce, kemudian dikombinasi dengan risk management dan fitur Traders Bay yang dimiliki Spectre, ini hasilnya akan keren sekali. Jadi investasi kita akan lebih terarah, lebih disiplin, ya lebih terplanning, jadi nggak trading ngikuti emosi, jadi akhirnya ya kadang kalau lagi profitnya gila-gilaan gitu ya. Satu malam bisa profit sampai 300%, 500%. Tapi habis itu 2 hari juga bisa lenyap seketika gitu ya. Jadi ini lebih terstruktur, lebih terplanning, dan pastinya lebih profitable. Oke, nah Signalforce versi Reborn ini itu tidak ada argonya teman-teman. Nah itu bedanya. Jadi kalau seandainya ada master trader kinerjanya buruk, kita mau nungguin gitu ya sampai ada yang bagus kita start lagi gitu, itu nggak masalah karena nggak ada argonya. Dan kita tetap bisa pakai karena trennya lagi Signalforce kalau saya nggak salah ingat ya, kayaknya benar sih. Kayaknya nggak bisa dipakai untuk demo. Saya lupa karena udah lama. Nah, sedangkan Signalforce Reborn ini enak sekali. Teman-teman bisa register ya, bisa sign up free tanpa biaya dan nggak ada argonya. Ya, hanya kalau kita melakukan copy trade kemudian profit baru kita dikenakan charge profit sharing besar 5% dari keuntungan yang kita dapat. Dan itu pun 5% itu sebesar 1,25% itu dibagikan berupa affiliate fee. Jadi ini sangat menguntungkan sekali. Istilahnya ada mungkin satu momen gitu ya, kita trading pas lagi nggak bagus hasilnya, tapi teman-teman yang lain lagi bagus, lagi profit banyak, maka kita pun juga bisa menikmati profit share-nya berupa affiliate fee. Nah, lalu selain itu, teman-teman juga bisa mencoba menggunakan copy trade ini untuk ke demo account. Jadi nggak harus ke real account. Jadi kalau untuk yang pertama mau coba-coba belajar itu bisa pakai yang demo dulu. Kalau udah ngerti setupnya diganti ke real account. Jadi kalau pada saat kok kayaknya kurang bagus ya master tradernya, oke kita wait and see dulu sambil dicoba. Nah, kita bisa ke demo account dulu. Begitu signalnya bagus, ya, atau ada master trader baru, performance-nya bagus, kita bisa lari ke real account lagi. Jadi lebih fleksibel. Ya, sehingga kita bisa menggunakan Signalforce ini secara terus-menerus. Ya, karena sangat disayangkan 2016 itu kita hanya bisa menggunakan sebentar. Gitu. Oke, nah bagaimana profit share itu dibagikan sebesar 1,25%. Ya. Nah, jadi teman-teman setelah register, setelah sign up, itu ada strukturnya. Jadi teman-teman punya referral ID, ya.
Oke, jadi misalkan seperti ini. Ya. Jadi ini kalau yang atas ini si A, kemudian si B, si C. Ya. Nah, si A ini punya affiliate link. Jadi kalau teman-teman register itu ada affiliate link. Lalu si B daftar lewat affiliate linknya si A. Otomatis si B ini ada secara struktur di bawahnya sini dan seterusnya. Ya, nah maka ini yang disebut dengan direct atau di bawahnya langsung. Kemudian ini di bawahnya lagi. Nah, seandainya user yang ini itu melakukan copy trade, ya kemudian mendapatkan profit $90, ya maka dia akan dicas 5% profit share. Jadi net profitnya dia terima $85,5. Oke, nah profit share yang dicas itu nilainya adalah $4,5. Itu 5% itu $4,5. Nah, dari $4,5 ini maka referral di atasnya, jadi yang merefer dia itu akan dapat 1%, ya sebesar $0,9. Kemudian di atasnya lagi itu dapat 0,25%, jadi $0,225. Jadi seperti ini pembagiannya. Jadi level 1 1%, level 2 0,25%. Ya. Jadi ini menarik karena biasanya gini, kalau ini dibilang konsepnya dia pakai network marketing, enggak. Karena network marketing itu levelnya dalam banget. Ini enggak, cuma 2 level. Maka dia disebut affiliate gitu. Affiliate pun biasanya cuma 1 level. Ini bisa 2 level. Jadi ini sangat menarik sekali. Oke. Ini saya ambil contoh ya, teman-teman. Jadi saya ambil contoh kalau kita punya klien-klien ya, rekan-rekan kita ajak untuk menggunakan signal force, jadi kita refer. Asumsikan aja misalkan satu user itu atau satu klien itu menyiapkan dana untuk investasinya $25 sampai $500 ya, per orang gitu ya. Kemudian setiap kali open posisi mungkin average rata-rata ya, mungkin di $5 gitu ya. Kemudian kalau satu hari itu rata-rata open positionnya ada 20 kali dengan win rate kira-kira cuma 60% gitu ya. Dan payout rasionya 90%. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita setiap bulan ya, kita merefer 5 orang, 5 klien konsisten dan semuanya melakukan hal yang sama. Itu kalau saya hitung-hitung ya, setelah 1 tahun itu total ada 60 klien direct di bawah kita. Di bawahnya lagi ada 3.600. Nah, potensi affiliate fee yang bisa kita terima itu kurang lebih ya, ini cuma asumsi ya, itu totalnya bisa mencapai $14.775 per month. Dari mana? Dari profit sharing itu. Ya. Nah, ini cuma asumsi perhitungan. Nah, kita lihat aja, seandainya ini orang-orang kalau nyebut, kalau biasa presentasi network marketing kan kayak gini, saya tiru. 14.700 berhasil 10% aja. Enggak 100% terjadi seperti ini, tidak semudah itu. Hanya 10% aja. Masih tiap bulan kita punya potensi $1.400 hanya dari affiliate fee. Nah, ini yang menarik. Ya, jadi kadang-kala kalau kita lagi investasi kita lagi bagus, profitnya bagus selama beberapa bulan konsisten gitu, kita happy gitu kan. Tapi kalau lagi jelek kan kita manyun gitu ya. Nah, dengan adanya konsep affiliate fee ini keren sekali. Jadi ada afiliasi. Jadi istilahnya itu keuntungan bisa dirasakan rame-rame gitu ya. Mungkin kalau kita lagi profit juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau lagi bulan ini nggak bagus, lagi loss, tapi dapat affiliate fee-nya gede, itu kan lebih happy. Ya, jadi yang sarannya yang lagi profit berbagi gitu. Nah, yang lagi loss jadi manyun gitu. Nah, ini asiknya. Oke, jadi sebenarnya soft launching ini tuh dimulai November, ya. November, tapi karena sudah terlalu lama ya, banyak yang menunggu, kita mendesak-desak sama-sama, akhirnya kita sekarang bisa mulai lebih awal, ya, mulai lebih awal untuk soft launching-nya. Jadi apa ya, orang-orang biasa ada yang ngomong amankan posisi lah dan sebagainya, whatever lah. Intinya kita sudah bisa start, ya. Dan selama soft launching, yaitu ada 2 bulan.
November, Desember, Januari launching. Ya, ada 2 bulan. Itu ada sesuatu yang menarik. Ya. Jadi setiap kali nanti kita withdrawal affiliate fee kita dari Signalforce, itu apabila kita withdrawalnya itu antara $100 hingga di bawah $500, ya, itu kita akan mendapat ekstra bonus 25%. Maksudnya gini, kalau kita withdraw 100, terimanya 100 berapa? 125 berarti. 25% ya. Ya, betul. Jadi kita terimanya 125. Nah, kalau kita withdraw-nya di atas 500 atau 500 ini, itu kita dapat ekstra bonus 50%. Berarti kalau kita withdraw-nya 500, dapatnya 750. Ya. Nah, tapi itu selama soft launching. Jadi ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya, mungkin karena karena belum full feature-nya belum dibuka karena masih masa soft launch gitu ya, masa perkenalan, makanya mungkin ini diberi kompensasi yang cukup gede menurut saya ya. Kemudian Januari 2021 itu akan full launching, jadi full feature. Jadi semua feature untuk analisa itu detail muncul semua. Jadi benar-benar sudah sama seperti nenek moyangnya, kan lebih gitu ya. Kemudian untuk auto setup itu sudah tersedia. Oke, jadi kembali lagi, Signalforce itu akan membantu kita itu membuat rencana investasi kita. Jadi kita bisa bikin investment plan itu lebih enak dan lebih profitable. Ya. Bahkan bisa membuat yang seharusnya itu rugi itu bisa menjadi untung. Ya. Nah, bagaimana prosesnya? Oke, saya akan jelaskan seperti ini. Jadi mungkin teman-teman nggak asing dengan gambar ini. Nah, di video saya yang dulu-dulu juga ada. Ini saya edit-edit sedikit. Oke, jadi misalkan saya membuat satu rencana investasi, di mana saya komitmen setiap bulan saya alokasikan $300 ya, untuk berinvestasi. Entah hasilnya mau profit atau mau loss, pokoknya $300 titik, nggak mau nambah gitu ya. Nah, saya coba bikin plan, invest yang saya setting adalah $1. Kemudian asetnya misalkan Epic, karena Epic lagi populer ini di spektor, karena payout rasionya cukup gede ya. Epic 5.000 itu bisa sampai 90%. Kemudian saya nggak mau target banyak-banyak, kecil-kecil aja. Satu hari targetnya 5%. Ya, dan ini sangat sangat gampang kalau kita menggunakan Signalforce Master Trader yang ada. $1 daily targetnya $5 ini nggak sulit, gampang gitu ya. Nah, target saya itu 1 bulan, kalau dengan $5 ini saya bisa dapat ROI itu 50%. Dengan kemungkinan terburuk, ya kena maksimal drawdown-nya saya set sampai 6 level. Itu sekali kena 6 level, itu modal saya akan kena $285,92. Itu kalau belum ada profitnya. Kalau ada profitnya beda lagi. Ya, kerugiannya yang dialami nggak terlalu gede. Kalau nggak kena maksimal drawdown 6 level, maka bulan itu saya akan mengalami profit. Ya. Bisa 50%, karena ini hanya prediksi kalau konsisten di $1. Kalau saya menggunakan strategi reinvest, ini hasilnya nggak seperti ini. Gitu. Sangat bisa 1 bulan itu bukan 50%, tapi bisa sampai ratusan persen. Ya. Oke, nah seperti apa strategi reinvest? Teman-teman pasti sudah tahu, istilahnya macam-macam, ya terserah. Ya, tapi di sini saya pakai istilah reinvest karena yang dipakai di Signalforce juga reinvest, jadi biar nggak bingung. Ada yang bilang ini apa Marty Angle lah, ada apa lagi nggak tahu, terserah whatever. Saya cuma menyesuaikan supaya teman-teman nggak bingung gitu. Oke, jadi misalkan saya setup reinvestnya ini sampai 7 level ini kalau ini ya. 7 level. Jadi misalkan di level 1, jadi invest pertamanya $1. Seandainya saya mengalami profit di OP-nya, itu maka saya akan kembali ke level 1. Ya, investnya tetap $1. Kalau terjadi loss, maka saya akan pindah ke level 2. Maka OP berikutnya itu investnya adalah 2,34. Artinya saya menggunakan faktor 2,34. Ya, dari mana penghitungan faktor ini? Yaitu terserah teman-teman sih.
Saya cuma ngitungnya supaya hasilnya bagus, saya punya rumus seperti ini. Ya. 2 kali 100 dibagi payout ratio kali 95%. Ya, kenapa 95%? Karena di video saya sebelumnya nggak ada. Ini saya kurangi 5%, anggap aja untuk, ini kan kalau profit ya, berarti kena 5% kasnya signal force gitu. Jadi supaya netnya ketemunya bagus. Gitu. Ini 2,34 faktornya. Jadi di level 2, investnya itu 2,34. Kemudian di level 3, itu dikalikan 2,34 lagi, ketemunya 5,47 investnya. Ini kalau loss. Kalau loss langsung ke level 4. Kalau loss lagi ke level 5, loss lagi ke level 6, loss lagi ke level 7. Nah, setelah di level 7, mau profit, mau loss, itu akan kembali ke level 1. Kembali ke $1. Ya, secara tidak langsung, kalau teman-teman menggunakan strategi reinvest ini, ya, untuk memanage investasinya, maka kita hanya akan mengalami kerugian kalau terjadi signal itu loss beruntun itu selama 7 level. Level 1 loss, sampai level 7 ya investnya 104,17 loss lagi. Nah, itu kita ngalami loss. Ya, tapi kalau belum sampai ke level 7 atau sampai level 7 kita jadi profit, itu nggak jadi loss. Itu malah dapat profitnya gede banget malah, ya. Nah, ini strategi reinvest. Oke, kita lihat lagi. Misalkan kita ketemu satu signal master trader, win rate-nya kecil, cuma 37,5%. Ya. Harusnya ini adalah signal yang nggak baik, signal yang jelek, tapi belum tentu. Dengan strategi reinvest hasilnya akan berbeda. Tergantung hasil tradingannya itu seperti apa. Terutama dipengaruhi oleh maksimal drawdown-nya. Jadi contoh ini ya, win rate-nya kecil. Posisi pertama profit, kemudian loss, profit, loss, profit. 8 posisi ya. Nah, dari hasil seperti ini, apabila kita menggunakan signal force ya, set normal, kemudian invest kita konsisten $10, maka dari 8 posisi ini, hasil akhirnya itu profit loss kita net, itu ketemunya sekitar minus 24,35. Jadi kita rugi $24. Tapi apabila kita menggunakan reinvest, yang strategi reinvest dengan 7 level tadi, kemudian faktornya 2,32, invest awalnya di $10 di level 1 ini, itu yang seharusnya minus $24 justru jadi profit $43. Ya. Nah, yang lucu lagi, dengan konsep yang sama, ya, terjadi maksimal drawdown 6 kali. Ya. Jadi ini cukup gede sekali, maksimal drawdown-nya 6 kali. Itu hasilnya justru seperti ini. Jadi misalkan ini urutannya, profit terus loss, 6 kali, kemudian profit. Gitu. Normalnya kita mengalami kerugian $42,9, $43. Dengan strategi reinvest, hasilnya berbeda. Itu justru mengalami profit 194,7. Ya. Padahal kalau kita lihat di yang sebelumnya, itu kita untung cuma $43. Ya. Dengan maksimal drawdown cuma 3. Sedangkan yang ini ngeri, maksimal drawdown-nya 6. Tapi justru lebih menguntungkan. Nah, ini jadi lucu. Dengan strategi optimizer ini, yang kita lihat adalah maksimal drawdown-nya itu situasinya jadi lucu. Signal yang nggak baik, kelihatannya, ya menurut pemikiran kita, hasilnya justru gede banget. Gitu. Ya, hasilnya gede banget. Ada orang bilang gini, ini hasilnya jelek, signalnya jelek, pasti rugi. Belum tentu, malah untungnya lebih gede. Gitu loh. Justru makin hasilnya nggak terlalu bagus, malah bisa gede. Gitu. Nah, di sini yang unik. Ya. Dan di Signal Force versi yang report, kita sudah bisa menggunakan fitur-fitur untuk mengcover plan investasi kita itu menggunakan analisa di sisi maksimal drawdown yang harusnya itu mengalami loss jadi profit banyak gitu. Nah, ini menarik sekali. Ya. Oke, sekarang saya akan membahas bagaimana cara kita menggunakan signal force. Jadi sama seperti generasi yang terdahulu, bedanya tipis gitu. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan device yang ada langsung untuk mengakses signal force.
Ya bedanya kalau yang versi nenek moyang, kita harus mengakses Signalforce, kemudian kita juga harus menghidupkan platform trading partnernya. Ya. Kalau di Signalforce itu nggak perlu, karena pada saat kita login, itu loginnya ada 2 layer. Layer pertama kita login ke Signalforce, layer kedua kita langsung login ke akun Spectre yang kita gunakan. Ya. Nah, kemudian Signalforce akan melakukan komunikasi dengan akun kita di Spectre, kemudian dengan servernya Signalforce. Nah, ini seperti ini. Ini cara pertama. Ya, tapi karena nggak mungkin kita nyalain device kita terus-terusan gitu, maka biasanya teman-teman menggunakan VPS. Jadi VPS ini seperti apa ya? Kayak kita sewa PC ya, yang bisa nyala 24 jam. Jadi teman-teman bisa berlangganan VPS, kemudian Signalforce-nya diakses lewat VPS. Jadi lewat komputer di server. Sehingga bisa nyala 24 jam. Ya, sehingga kalau seandainya ada signal, itu langsung tercopy. Nah, sistemnya sesederhana ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan VPS. Ya, tapi kebetulan malam ini saya nggak membahas tentang VPS karena nanti kepanjangan. Mungkin bisa di tiap grup nanti ada Zoom bersama untuk belajar VPS, cara men-setup di VPS. Saya juga akan coba, teman-teman kalau mau belajar, saya akan coba nanti bikin video demonya, saya taruh di YouTube channel, seperti biasa. Oke, jadi bagaimana kita untuk memulai? Yang pasti kita harus punya Spectre Trading Account. Ya, karena Signalforce hanya merupakan platform untuk membantu kita melakukan investasi. Sedangkan investasi itu ya kita lakukan lewat Spectre Trading Platform. Jadi otomatis teman-teman harus punya Spectre Trading Account dulu. Nah, teman-teman bisa akses lewat https://spectre.pm. Nanti saya akan tunjukkan selain itu. Kemudian yang kedua, setelah punya akun Spectre, kemudian kita sign up di Signalforce. Ya, sign up di Signalforce untuk buka akun di Signalforce. Ya, kemudian login ke trade portal, setup investasi kita, lalu biarkan trade portal itu tetap dalam posisi login, maka otomatis akan tercopy. Ya. Dari master tradernya akan tercopy setelah di optimize gitu. Nah ini teman-teman juga kalau nggak bisa standby 24 jam, ya device-nya bisa menggunakan VPS. Oke, kita akan mulai. Saya akan tunjukkan satu-satu. Oke, jadi teman-teman pertama kali buka akun di Spectre.pm, ya. Jadi tinggal pilih sign up di sini. Jadi untuk linknya teman-teman bisa, saya sangat menyarankan teman-teman untuk yang belum punya akun untuk membuka akun di bawah link afiliasi. Kenapa? Karena jadi ini sekalian numpang promosi, ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu link afiliasinya bisa kontak ke saya, nanti saya kasih link afiliasi saya. Kenapa? Karena supaya kalau ada apa-apa itu tanyanya lebih gampang. Karena ada yang memberikan guidance nanti. Jadi kalau WD-nya kemana gitu. Terus kalau ada masalah gimana, lapor ke siapa. Nah itu biar ada yang lebih tahu. Jadi ada yang bantu. Kalau enggak, kadang saya juga bingung. Saya sering ada orang masuk ke kontak saya mungkin karena dari site atau dari jalur exchanger gitu ya. Kemudian tanya-tanya macam-macam. Nah untungnya saya udah siapin video-video tutorialnya. Dan ternyata ada beberapa yang nggak jelas di bawah affiliate siapa gitu. Makanya teman-teman saya sarankan untuk membuka akun di bawah affiliate salah satu grup karena banyak. Dan saya yakin para affiliate-nya Spectre juga banyak yang seperti ini di sini. Nah, jadi teman-teman bisa register langsung di sini. Kemudian di akun ini teman-teman ada 2 opsi. Jadi bisa pakai untuk demo account, bisa untuk real account gitu ya. Dan nggak perlu takut demo account-nya sampai habis karena saldonya yang diberikan gede banget gitu. Jadi bisa dipakai
demo lama sekali. Kemudian kalau real account di sini nanti tinggal diganti. Nah, saya juga tidak akan bahas, nanti terlalu melebar. Kalau teman-teman ada yang nggak ngerti, mau tahu gimana caranya buka account, terus cara pakai platformnya, kemudian untuk withdrawal, depo, itu di YouTube channel saya ada, teman-teman bisa pelajari, ya, caranya untuk depo, WD, dan sebagainya. Oke. Kemudian setelah itu teman-teman buka account di SignalForce, ya, bisa sign up, nah seperti ini. Ya. Nah, sengaja saya siapkan seperti ini. Nah, ini ada link afiliasinya. Ya. Ini juga sama konsepnya. Saya sarankan teman-teman ikuti di grupnya masing-masing. Nanti ada link afiliasinya. Tinggal tanya. Nah, teman-teman bisa sign up di sini. Nah, di tengah-tengah itu nanti ada affiliate link. Teman-teman bisa isi sesuai apa yang teman-teman mau. Nah, ini bisa dipakai untuk kalau kita merefer klien. Gitu. Ya. Agak ngeblur, Mas, gambarnya. Waduh, nggak ngeblur ya? Iya. Nah, ini yang saya bingung. Apa yang mesti di setup? Mungkin karena ini warnanya dia agak abu-abu, jadi mungkin juga signal juga pengaruh. Nggak apa-apa, Ya, nanti bisa dibuka sendiri. Ini ngeblurnya agak parah. Tadi sih oke ya. Ini agak nggak kelihatan belas. Ya, mungkin juga karena refresh rate. Tadi saya scroll itu kan. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Ini kalau saya buka bisa, berarti sudah bisa. Teman-teman bisa coba sendiri di signalforce.net, ya. Ya, kalau teman-teman masukkan di signalforce.net, ini nanti masuk di halaman depannya. Ya, saya sengaja karena numpang promosi sekalian gitu, numpang promosi ini apa affiliate link saya Spectre Academy. Nah, kalau teman-teman masuk di sini signalforce.net, ya, jadi enaknya jadi pembicara gitu karena diminta presentasi ya numpang iklan gitu loh. Tapi saya sarankan untuk kembali ke grup masing-masing. Oke. Jadi signalforce.net ya, di sini muncul performance master trader yang ada. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri terus tinggal klik to start. Nah, kalau tanpa affiliate link, teman-teman bisa langsung juga sih. Ya, ini sign up ini juga bisa langsung. Tapi nanti kalau mau tanya apa-apa kan bingung. Nah, makanya enak cari yang udah ngerti gitu. Yang ada grupnya lebih enak gitu ya. Oke, diisi semua ya seperti biasa lah, register, kemudian verifikasi. Nah, selesai teman-teman tinggal login. Nah, ini opsinya ada dua, client portal sama trade portal. Ya. Oke, jadi kita akan coba tip. Oke, jadi seperti ini dalamnya. Nah, jadi nanti teman-teman kalau dapat affiliate fee itu munculnya di sini. Ya. Ini kebetulan saya udah dapat banyak, cuman yang muncul 0 aja sayangnya. Nah, kemudian di sini untuk change password ya. Kalau teman-teman sudah punya refer klien itu nanti akan muncul di sini seharusnya. Ya, punya saya nggak muncul karena belum ada. Kemudian di sini kita bisa request withdrawal untuk affiliate fee kita. Nah, untuk withdrawal itu ada 3 opsi. Kita bisa withdrawal berupa Skrill ya, lewat Skrill. Kemudian kita juga bisa lewat Ethereum. Jadi kalau Ethereum teman-teman tinggal inputkan Ethereum wallet-nya di sini. Kemudian kita juga bisa pilih local bank. Ya. Nah, ini untuk request withdrawal. Jadi tadi yang dimaksud masa soft launching kalau kita withdrawal 100 dapat 125 itu di sini. Jadi kalau kita withdrawal 100 nanti kita terimanya 125. Nah, oke, ini client portal. Kemudian yang kedua trade portal. Nah, tadi saya katakan jadi login-nya ada 2 layer. Tadi pertama kita login itu login di SignalForce. Nah, karena ini trade portal, maka kita harus login di akun Spectre kita. Ya. Jadi ini kebetulan saya udah login tadi, makanya nggak diminta emailnya sama passwordnya, tinggal dikonfirmasi aja. Jadi nanti teman-teman diminta masukin email akun Spectre-nya,
kemudian juga passwordnya. Jadi itu login ke akun Spectre-nya lewat API. Oke, nah ini tampilan dalamnya untuk trade setup. Nanti yang kalau full feature itu infonya nanti di sini kita bisa masuk ke halaman analitik. Jadi ya nggak jauh beda dengan nenek moyang, cuman beda mungkin tampilan sama detail-detailnya. Tapi secara prinsip kerja sama ya. Oke, lalu di sini awal teman-teman bisa pilih demo atau real account. Jadi kalau teman-teman mau coba copy trade-nya ke demo account, itu dipilih demo. Jangan salah. Nanti real account-nya sudah ada saldonya $100, terus lupa, ini demo dimasukin 100. Kalau pas profit nggak apa-apa, kalau pas loss habis langsung. Jadi ini mesti benar ya, demo atau real account ini bisa dipilih di sini. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ini apa master trader yang ada. Teman-teman bisa pilih, kemudian bisa di setup. Mas, coba di share screen lagi, Mas. Kok kembali ya? Ya, share screen. Ngeblur banget soalnya. Coba share screen. Bentar. Mungkin signal kali ya. Masih ngeblur. Nah, ini mending, Mas. Kalau saya goyang-goyang gini? Aman. Nggak apa-apa ya? Aman. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ya, saya ulang lagi. Jadi misalkan kita mau setup untuk yang signal spektrum misalkan. Nah di sini ada pilihan aktif ya. Nah kita nonaktifkan dulu. Ini kebetulan sudah saya setting. Nah, kita nonaktifkan dulu. Kita tinggal klik edit. Nah di sini kita bisa ubah-ubah. Kalau kita masukkan invest awalnya $100, nah reinvest ini kalau kita centang berarti dipakai strategi reinvestnya. Ya, di sini settingannya. Ini saya set untuk maksimal 7 level seperti tadi saya jelaskan. Vektornya 2.34. Ya. Nah, kalau kita nggak mau pakai reinvest ini tinggal kita hilangin. Nah, kalau kita hilangin dia nggak jalan. Pokoknya setiap copy trade dia masuknya $100. Ya. Nah, setelah itu tinggal diaktifkan. Kalau kita nggak aktifkan maka dia nggak tercopy. Gitu. Oke, terus kemudian ini misalkan yang kedua, kita bisa aktifkan, bisa enggak juga. Nah, kalau kita aktifkan semua ya dia akan tercopy semua. Ya, nah ini tinggal kita pilih satu persatu. Yang mana yang kita mau follow, apakah semua atau sebagian ya, kita tinggal setting di sini, investnya berapa, kemudian mau pakai reinvest atau enggak. Jadi ada yang kita bisa pakai reinvest, ada yang kita nggak pakai juga bisa. Angkanya berlainan juga bisa, sama juga bisa. Nah, jadi mungkin nanti kalau sudah ada yang auto setup ya pakai itu akan seperti itu. Jadi misalkan kita pilih yang spektrum, ini di setup oleh nggak tahu namanya apa nanti. Ya misalkan yang luris gitu ya, kayak Hawkeye mungkin sama kayak generasi nenek moyang gitu. Hawkeye luris gitu. Nah, mungkin setelah dianalisa dengan robotnya ya, walaupun kita udah masukkan awalnya investmentnya $100 seperti ini akan berubah. Yang berubah dari sisi botnya berdasarkan kinerjanya spektrum. Jadi misalkan kita masukkan $100, auto dia jadi 80 gitu. Karena ternyata secara algoritma hitungannya botnya ini mungkin untuk yang ini hanya 80% gitu. Kemudian maksimal levelnya di berapa gitu. Itu dia akan setup sendiri. Dan kita boleh ikuti juga boleh kita rubah sendiri seperti itu. Jadi ada auto setupnya. Ya. Sekali lagi kalau kita nggak centang maka dia nggak akan pakai ini reinvestnya. Dia akan konstan sekian. Ya. Oke. Nah, pada saat kita udah pasang, kita udah setup selesai, ya, kita aktifkan yang mana, maka dia akan otomatis akan jalan. Jadi seandainya ada signal muncul, maka akan tercopy ya ke demo account. Nah, setelah ada signal masuk, maka kita juga akan bisa lihat, ya, kalau dari master trader yang ada ini, kalau ada posisi biasanya muncul di sini. Ya, biasanya muncul di sini. Jadi entry time-nya, expire time-nya, kemudian signalnya apa,
ya, kemudian masuk di instrumen apa biasanya muncul di situ. Ya, jadi kita hanya perlu standby untuk selalu login di portal ini, trade portal ini. Jadi kalau teman-teman pakai VPS, ya, itu dalam posisi login sudah biarkan, maka dia akan otomatis jalan. Nah, di sini tadi yang pertama disinggung, mungkin beberapa teman-teman mencoba terus ngalami kok nggak tercopy atau apa beberapa hari ini. Nah, itu ada masalah di pihak ketiga itu penyedia servernya. Jadi ada masalah di koneksi. Tapi Itu infonya kayaknya sih ada sudah. OP tuh, Mas. Ada OP ya? Oh ya. Oke, ini jadi ada signal dari ini yang untuk 007 ini ada masuk. Nah, jadi kalau kita kita follow yang PON ini, itu maka teman-teman bisa cek di akun Spectre-nya itu pasti masuk, ya. Jadi kalau yang beberapa hari ada masalah, memang lagi ada masalah di koneksinya, tapi kayaknya udah kelar. Saya belum nyoba sih. Ya, teman-teman bisa coba sendiri nanti. Oke. Jadi kalau ini dirubah ke real account, tapi nanti jangan kaget ya kalau ini dimasukkan ke demo account atau tercopy gitu ya. Terus kita masuknya juga banyak, investmentnya mungkin $400 gitu. Loh, terus cerita gitu sama yang merefer, kok saya nggak dapat komisi? Ya, jadi teman-teman jawab soalnya demo account gitu ya. Kalau real baru dapat. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Mungkin ada beberapa tambahan. Ini yang saya sempat tanya-tanya dan saya sempat ngalami. Jadi teman-teman disarankan menggunakan browser Chrome ya, gitu. Karena lebih stabil. Kalau saya sempat coba pakai Mozilla itu, sometimes ada masalah gitu. Jadi itu mungkin karena ada hubungannya antara saya nggak tahu, mungkin antara developnya apa, karena saya juga menggunakan satu software ya berbasis web juga, tapi bukan software trading itu, software untuk web itu juga malah kebalik. Kalau pakai Chrome malah sering masalah, harus pakai Mozilla. Kalau ini malah harus pakai Chrome. Ya, nah, seperti itu. Oke, jadi simple, hanya seperti itu teman-teman. Nanti kalau yang full feature itu baru kita bisa melakukan analisa lebih detail dan ada auto setupnya dari botnya, itu bisa kita pakai. Sedangkan untuk copy trade dan setup untuk optimizer-nya sudah bisa berjalan dengan normal. Oke, saya rasa cukup. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya, mungkin saya bisa jawab. Saya akan coba jawab. Mas, ada yang nanya, Mas. Siapa yang paling sering open posisi ya katanya? Cara lihatnya gimana? Cara lihatnya, teman-teman bisa lihat di itu. Di bagian depan itu kan ada. Coba lihat. Rata-rata apa namanya? Entar Pak share dulu. Rata-rata ini loh, open posisi per hari ini. Nah, ini kan kelihatan nih. Nah, ini 8 posisi rata-rata ya, 8 posisi per hari, ini 9 posisi per hari. Nah ini kalau ini kelihatannya signalnya kurang agresif. Atau bensinnya kurang atau gimana, nggak ngerti. Kalau ini kan, wah ini 9 per hari, ini asik nih. Jadi teman-teman bisa lihat di sini rata-rata 9 posisi per hari. Terus juga kadang bisa dilihat nih last update-nya, jadi posisi terakhir. Ini kan barusan nih. Nah, ini bisa dilihat. Kalau mau tahu itu dari sini, ini 6 posisi per hari. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat maksimal drawdown-nya itu di sini, ya. Nah, jadi kelihatan kalau teman-teman mau pakai strategi reinvest, nah itu bisa dilihat. Ini kan 1 minggu nih, 7 hari nih. Nah, teman-teman tinggal amati nih. Misalkan 1 bulan ini ada 4 minggu, ya berarti 7 kali 4. Diamati aja minggu pertama maksimal drawdown-nya 5. Minggu kedua 5 lagi, minggu ketiga 6. Minggu keempat 7. Waduh, maksimal drawdown-nya gede gitu.
tapi win rate-nya 64%. Nah, terus mungkin ada lagi. Nah, ini win rate-nya ini paling kecil ya. Oh iya, ini paling kecil. 50%. Tapi minggu pertama maksimal drawdown-nya cuma 2 kali. Minggu kedua 1 kali. Minggu ketiga 2 kali lagi. Minggu keempat 3 kali. Nah, maksimal drawdown-nya kecil. Itu kalau kita pakai reinvest, ya. Kemudian maksimal drawdown-nya misalkan dia 3, kita pasang 4, itu nggak pernah loss. Kalau kita pasang maksimal kita pasang reinvest-nya 3 level, berarti loss berapa? Kali aja loss. Kena Profit. maksimal drawdown. Gitu loh. Kalau minggu pertama, kedua, ketiga yang nggak sampai 3 kali itu profit semua, nggak ada loss-nya. Gitu loh. Totalan akhirnya profit semua. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa atur sendiri lah, pelajari sendiri strateginya gimana gitu ya. Tapi secara prinsip seperti itu kalau mau lihat. Oke, ada lagi mungkin. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan sebelum mulai? Ini udah bisa mulai habis ini ya, Mas Onggo ya? Udah bisa. Udah bisa ya. Karena Nah, ini pertanyaannya udah nggak lagi. maintenance kan. Ya, saya sudah pakai VPS, pakai Chrome, akun Drill, tapi nggak ada OP. Kenapa ya kira-kira? Nah, ini kayak tadi udah dibahas ya. Nah, itu Harga sudah saya bahas tadi. Iya. Ya. Pihak Jadi ketiga. kebetulan ada maintenance, tapi hari-hari sebelumnya itu sepertinya udah terjadi kondisi seperti itu. Makanya kan saya cari info kenapa kok seperti itu. Nah, ternyata udah dapat jawaban. Memang masalahnya ada di pihak ketiga. Ada di pihak ketiganya. Gitu loh. Nah, sama juga saya lupa ya. Saya pernah juga dapat info kalau nggak salah waktu apa ya, saya lupa. Jadi kejadian-kejadian seperti itu sebenarnya sesuatu yang apa ya, wajar gitu. Beberapa hari yang lalu itu juga saya dengar ada beberapa website down karena ada kerusakan. Nah, itu hal-hal seperti itu wajar karena kita menggunakan server yang bukan dikelola kita kan, pasti orang lain gitu. Spectre juga bukan penyedia server, banyak lah. Perusahaan-perusahaan juga bukan penyedia server. Bahkan hampir semua kayak Tokopedia mungkin dia bukan penyedia server, dia pakai server berlangganan. Nah, ini masalahnya ada di pihak servernya gitu. Nah, tapi sepertinya kalau sekarang udah bisa dibuka gini ya harusnya sudah beres. Iya, iya. Oke. Teman-teman nggak perlu khawatir kalau sampai ada masalah atau apa, langsung aja di email. Di klien portal itu ada emailnya kan? Iya. Langsung aja di email ke situ. Iya, benar-benar. Ya, apalagi kalau masalahnya teknis, karena itu akan cepat. Kalau sampai ada masalah cepat diperbaiki. Ya, jangan emailnya ke Bang Jos, nanti bingung Bang Jos. Email ke saya juga bingung nanti. Iya. Oke, jadi teman-teman yang ada mengalami kendala, silakan langsung email. Itu kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia bisa nggak tuh apa, Mas Onggo? Kalau kita ngirim emailnya pakai bahasa Indonesia gitu, kira-kira mereka ngerti nggak? Ya, dicoba aja, harusnya mereka berusaha mengerti. Kan sekarang ada Google Translate. Gitu. Google Translate, oke. Oke. Ini ada titik pertanyaan nih Mas Onggo. Oke, pada saat di on-kan signalnya, apakah web akun Spectre kita wajib dalam keadaan login atau nggak usah, atau gimana ya? Tadi sudah saya bahas. Jadi untuk Spectre, kalau kita masuk ke sini ya, ini sistemnya mungkin agak beda sama nenek moyangnya. Kalau nenek moyangnya, kita harus aktifkan Signal Force, lalu di tab yang lain, kita harus aktifkan akun broker itu. Kalau di Spectre beda, waktu kita login ke Trade Portal, tadi kan kita layer keduanya harus login ke akun Spectre kita. Ya, ya. Jadi kalau kita posisi login di Trade Portal, secara tidak langsung kita juga sudah login di akun Spectre kita. Oke. Ya, ya. Nah, bagaimana halnya dengan teman-teman yang sudah mulai, saya kalau nggak salah di grup itu ada yang udah mulai menyewa VPS, ya kan? Nah, kalau dia udah nyewa VPS untuk Signal Force ini,
berarti dia hanya sekali mengaktifkan di portal ini, kemudian untuk spekternya dia nggak perlu aktifin ya? Nggak perlu. Nggak perlu. Jadi Nggak perlu. mati pun nggak apa-apa karena udah komunikasinya udah langsung. Ya, yang penting di trade portal ini dalam posisi login gitu. Login. Terus dia matiin, nggak masalah habis itu kan? Iya. Kalau pakai VPS, ya. Okay. Ya. Makanya secara logika juga, cuman asumsi ya, saya belum nyoba gitu. Karena juga sudah lama. Harusnya kalau secara logika kita juga tidak perlu harus VPS-nya yang terlalu super cepat gitu ya. Ya kalau lebih cepat lebih bagus sih, karena secara logika saya mikir ini bebannya lebih ringan, karena kalau yang versi nenek moyang kan harus aktifkan akun di brokernya. Nah, di akun brokernya itu kan ada chartnya tuh. Jadi otomatis kan receive datanya lebih banyak. Dan itu akan mempengaruhi di kecepatan. Kalau sini kan nggak ada. Sisi login di Spectre lewat API dari Signalforce ini kan nggak ada kirim data chart gitu loh. Jadi otomatis ya pasti lebih enteng lah. Oke. Terus, nah kalau yang menggunakan VPS, apakah pengaruh nggak kira-kira kalau dalam satu VPS itu dia memakai dua platform? Misalnya satu dia pakai trading di Spectre, pakai VPS itu, kemudian dia juga menggunakan buat yang lain menggunakan VPS di VPS yang sama. Kira-kira nanti akan konflik nggak gitu, Mas? Kalau beda apa ya? Beda jalur. Kalau beda, misal gini, satu pakai Spectre, lalu yang satu mungkin cuman dipakai ya trading juga, mungkin pakai yang forex kontrak futures, misalnya pakai MetaTrader gitu ya. Kalau dibilang pengaruh pasti pengaruh, karena ada aplikasi yang dibuka lagi pasti bebannya lebih berat kan. Tergantung VPS yang kita sewanya yang kapasitas berapa gitu. Tapi kalau kita istilahnya gini, kita masuk ke Spectre, satunya Signalforce, ya itu kalau dari sisi beban pasti pengaruh, tapi ya nggak terlalu lah. Cuman pengaruhnya di sini, harusnya itu kita cuman login ke satu account di Spectre. Kalau dua saya nggak tahu, kayaknya nggak bisa deh kalau di Spectre. Gitu. Maksudnya satu VPS dipakai oleh dua account yang berbeda, tapi sama-sama akun Spectre. Kalau dibedain browsernya, ya mungkin bisa, tapi kan saya belum nyoba. Yang pasti saya nyoba kalau pakai Mozilla bermasalah. Walaupun nggak selalu bermasalah, tapi kadang bermasalah. Nah, kalau pakai Chrome, kayaknya digabung di Chrome, kayaknya nggak bisa. Yang satu bisa logout atau apa, saya nggak tahu. Tapi lebih baik main aman, satu account aja. Satu account, satu VPS gitu ya? Iya. Walaupun misalnya satu dipakai hanya buat Spectre doang, tapi dipakai untuk dua robot misalnya. Satu Signalforce, CopyTrade, satu lagi dia pakai robot yang lain, tapi digunakan untuk sama-sama di akun Spectre. Nah, itu juga nggak bisa kali ya? Tergantung robotnya seperti apa kerjanya. Kalau secara logika takutnya nggak bisa ya. Saya nggak ngerti sistem modern. Karena kan kalau API mungkin pakai sistem token itu saya nggak ngerti apakah kalau pakai dua robot tokennya sama, kok tokennya beda ya? Nggak tahu, harusnya bermasalah sih. Ya. Terus satu lagi, pertanyaannya udah mulai banyak. Yang dimaksud dengan investment itu yang tadi yang $100 itu modalnya atau investmentnya gitu yang tadi tadi Mas Onggo. Itu untuk OP. Jadi ya. Om Gon yang tadi itu OP-nya per 100. Jadi kalau misalnya ada yang $100, itu bukan modal ya, bukan modal yang 100. Kalau modal mah ada di balance masing-masing ya. Ya. Jadi kalau misalkan dia masukin investnya $100, terus dia pakai reinvest, misalkan faktornya 2,2 gitu ya. Jadi kalau di level 1 masuk $100. Kalau dia loss, dia masuk di level 2.
Di invest berikutnya untuk OP itu jadinya 220 gitu loh. Secara otomatis itu. Oke. Ini saya bacakan lagi, mohon izin nih. Apa sudah ada pilihan bot yang udah di trial dan udah teruji. Jadi maksudnya ada settingan bot apa saja yang bisa kita pakai daripada kita coba-coba sendiri mungkin. Semisal untuk 30% per bulan pakai bot apa, 40% per bulan pakai bot apa gitu. Oh, itu. Jadi setelah ini. Saya mungkin ada yang kurang tadi. Itu nanti untuk feature yang tadi saya bilang itu loh, auto setup. Setelah launching, officially launching nanti itu ya. Officially launching itu informasi yang saya terima itu jadi salah satu fiturnya yang keren itu gini untuk kita analitik. Jadi misalkan 007 nih, ya. Sementara kan kita cuma dapat informasi cuma 7 hari nih. Ya kan? Nah, cuman gini aja nih. Nah, tapi nanti kalau sudah launching itu kita bisa lihat nih, misalkan kalau saya pakai settingan taruhlah, saya nggak tahu nanti apa ya. Kalau yang lama Hawkeye low sampai high risk, saya nggak tahu. Misalkan, anggap aja Doraemon gitu. Misalkan Doraemon saya pilih, settingannya seperti ini. Kalau bond ini, saya masukkan invest saya itu $100. Terus saya pakai settingannya bond. Nah, 1 bulan ke belakang dia jadi berapa? Misalkan asalnya kalau $100 itu jadi rugi $50 malahan. Tapi kalau saya pakai settingannya Doraemon tadi, mungkin dari $100 jadi $250 kayak gitu. Tapi kalau saya pakai settingannya misalkan pakai Pinocchio gitu. Tahu-tahu jadinya malah dari $100 ya mungkin lah jadi $150 gitu. Jadi kita bisa menganalisa kayak di backtest gitu. Ya apa itu strategi tester ya kalau di MetaTrader ya. Nah, tapi kita bisa lihat kalau modal sekian jadi berapa, modal sekian jadi berapa. Gitu. Jadi nanti ya tiap orang bisa pakai itu juga untuk membantu menganalisa gitu. Oke. Jadi ini kan histori asli nih. Tapi kan cuman live ya itu ya. Ya, cuman win rate aja, cuman maksimal drawdown. Tapi kita nggak tahu nih kalau saya pakai setupnya dibikin kayak gini jadi berapa lah. Itu nanti bisa kelihatan. Jadi kalau pakai yang ini nanti jadinya berapa. Jadi mungkin settingan bisa beda-beda. Saya follow misalkan Spectro sama Bond, 2 ini. Yang ini saya settingannya saya ikut yang Doraemon, yang ini saya ikut yang Pinocchio misalkan ini. Karena ternyata dengan settingan ini hasilnya lebih bagus. Karena kan ini pasti beda nih sistem tradingnya. Karakteristiknya pasti beda. Kita cuma tahunya ya win rate aja, maksimal down. Tapi kan mereka punya dasar masing-masing gitu loh untuk menentukan hasilnya atau apa. Ya kembali seperti yang tadi ya, belum tentu dengan win rate-nya rendah tidak menghasilkan profit. Seperti tadi kan kita lihat kalau bisa ya tergantung dia menggunakan level reinvestment-nya sampai berapa ya gitu kan ya Mas Ombo ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat ini untuk teknik profit, nah ini kan yang sensinya kan di bagaimana teknik supaya profit dengan mengatur manajemen di di user interface-nya ini. Nah, kalau menurut Mas Onggo nih, kita tuh kan kalau pakemnya trader tuh kan jangan menaruh telur dalam satu keranjang kan gitu. Ya, diversifikasi. Ya, diversifikasi. Nah, sekarang kan kita nih ada 4 keranjang nih, istilahnya ada 4 keranjang, ada 4 masternya sampai sekarang ya. Nah, itu kita ngaturnya seperti apa supaya kecenderungan untuk kita dapat profit itu lebih besar. Nanti gimana tekniknya itu Mas Onggo? Sebaiknya ya. Ya, secara garis besar, ya mungkin tiap orang macam-macam ya. Cuman kalau saya menilainya, saya cuman pegangnya itu Saya nomor satu kalau saya loh ini. Saya lihat itu di maksimal drawdown. Oh, maksimal drawdown. Oke. Ya, kalau saya melihatnya di maksimal drawdown. Kemudian baru yang kedua saya lihat di win rate. Nah, selama
angka 2 ini oke, terutama kalau saya pribadi saya lihat maksimal drawdown-nya. Itu saya bisa pakai gitu. Tapi kalau maksimal drawdown-nya tinggi, nah itu yang agak ngeri. Itu pun saya lihat dulu. Nah, ini kebetulan kan memang masih terbatas. Jadi ya sudah nggak masalah, kita bisa pakai. Tapi saya kalau mau menilai benar-benar ya, kadang kan ada orang yang udah langsung aja, ada yang orangnya itu terlalu harus sempurna gitu ya. Ya saya akan lihat itu maksimal drawdown misalkan gede misalkan 5 kali itu minggu terjadi nggak? Kadang ada signal kan maksimal drawdown 7, aduh jelek banget gitu. Ternyata dalam 3 bulan kejadian sekali, ya itu nggak jelek. Sisanya kecil-kecil. Tapi kan wajar dong, namanya kita trading ada kalanya itu memang hancur lah ya. Tapi cuma kejadian itu aja, setelah itu bagus terus. Nah itu juga belum tentu, kita mesti lihat itu terjadi berapa kali. Gitu loh. Nah ada juga yang maksimal drawdown-nya pernah sampai 5 gitu. Tapi rutin sebulan masih 2 minggu masih kejadian ada 2. Ya itu berarti lebih bagusan yang tadi gitu. 3 bulan kejadian 7 kali cuma sekali. Yang lainnya cuma 2, 1, 2, 1, 2. Oh itu bagus berarti. Oke. Nah, secara spesifik pengertian maksimal drawdown itu seperti apa, Mas Ongko? Mungkin teman-teman ada yang jadi belum itu tahu. loss berturut-turut. Misalnya nih, dari serangkaian hasil trading itu yang berturut-turut itu berapa? Setelah itu jadi profit. Nah, itu sudah bilang. Misalkan profit, loss, profit berarti 3. Oke. Kalau ada yang lebih berarti gede dari dihitung, 3, maka maksimal drawdown-nya berubah. Tapi dihitung rata-rata per minggu ya? Ya ini 7 hari nih. Hitungan maksimal drawdown per 7 hari yang biasa diapain ya di sistem ini? Iya. Oh, jadi ini minggu informasinya besok 7 hari. berubah lagi. Tapi nanti ya kalau jadi yang minggu depan dia bukan minggu depan. Ya gimana Mas Ongko? Yang saya dapat infonya itu 7 hari ke belakang. Oh, 7 hari ke belakang. Jadi mungkin gini ya. Kalau sekarang tanggal 8 berarti dia tanggal 1 sampai tanggal 2 sampai tanggal 8. Kalau sekarang tanggal 10 berarti dia tanggal berapa ya? 3 sampai 10 ya? Ya pokoknya 7 hari ke belakang. Gitu. Oke. Nah, tapi nanti kalau yang sudah full feeder itu mungkin infonya kita lebih gampang. Jadi week per week bisa kelihatan. Oke. Gitu. Ya. Nah, ini karena tujuannya kan untuk kita bikin trading plan, untuk bikin investment plan. Jadi kita mau tahu nih per minggu kinerjanya berapa gitu. Betul. Nah, ini ada yang raise hand. Bang Yusuf, raise hand. Monggo ada yang mau ditanyakan, silakan Mas Yusuf. Bang Yusuf, boleh di-unmute sendiri. Bang Kelvin ini udah bisa di-unmute sendiri ya? Halo Bang Yusuf, yang raise hand silakan Bang. Nah, kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi, bacakan lagi pertanyaannya ya, Mas Ongko. Ada yang... Nah, untuk pergantian signal... Selamat malam, Bos. Ya, monggo Bang. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ini Mas Yusuf nih. Okay, selamat malam, Mas. Ya, malam. Mas Ongko ya. Ya. Saya sudah gunakan ini, Mas. Sudah gunakan Copy Trade. Memang dalam beberapa hari ini memang dia OP-nya jarang, mungkin karena ada gangguan tadi ya. Iya. Nah, terus barusan ini kan ada OP nih. Iya. Nah, tapi punya saya nggak OP juga nampaknya nih, atau masih gangguan, atau memang ada masalah punya saya gitu. Tapi aktif, Mas. Sudah diaktifkan itunya, tetap? Aktif 24 jam, saya pakai PPS, sewa PPS. Oke. Ya. Ini, jadi saya coba jawab yang saya bisa ya. Kalau detailnya buat di email aja. Jadi gini, itu kapan masangnya? Di VPS-nya dipasang kapan? Bang Yusuf, VPS-nya itunya sejak kapan terakhir di-off-kan, kapan terakhir diaktifkan? Halo Bang Yusuf. Ya, halo. Ya. Aktifkan PPS-nya ini tadi siang saya cek juga, saya off, saya aktifkan kembali. Hampir setiap hari saya pre-up nih, saya cek apa PPS-nya. Aktifkan terakhir kapan? Aktifkan terakhir tadi sekitar jam 1 siang.
Ada berapa Jam 1 itu di siang. situ Bang Yusuf? Itu aktifkan, maksudnya aktifkan, nggak ada dimatiin sampai sekarang nih, baru dicek lagi. Oh, ya jadi kesimpulannya tadi kan kalau nggak salah itu sempat di maintenance kan ya. Ya. Iya. Cuman saya nggak tahu jam berapa dia mulai bisa diakses. Tapi tadi sempat maintenance dan ini saya demokan kan udah nyala. Berarti sempat ada perubahan. Jadi harusnya VPS-nya harus di logout dulu, login lagi, itu baru bisa jalan. Oh gitu, iya lah. Makanya saya tanya aktifnya kapan tadi siang. Nah, berarti dia Iya, ikut yang tadi siang belum repair gitu. Iya benar. Oke. Ya. Gitu. Oke, Jadi Mas, mungkin terima kasih. untuk semua aja di login ulang lah semua. Ya. Oke. Logout dan login lagi ya. Ya, terus kalau itu pun masih ketemu masalah, langsung aja di email gitu. Karena saya juga ngerti mungkin kalau masa soft launching ya, pertama itu bukan masalah yang fatal sih, it's okay ya. Kita juga perlu untuk berikan input untuk supaya cepat jadi sempurna. Iya. Oke. Sip. Ya gitu ya Bang Yusuf ya, tinggal di logout dan coba login kembali. Oke. Dan tadi ada satu lagi dari Mas Sabta. Mas Sabta kayak tadi raise hand. Boleh Mas, silakan. Halo, Mas Sabta. Monggo. Ada yang mau ditanyakan Mas Sabta? Mas Sabta. Oke. Nanti bisa ini lagi. Kemudian nggak bisa unmute. Bang Kelvin bisa di-unmute kah sih ini Bang Sabta? Bisa. Bisa nah, Kang sekarang Sabta? udah bisa. Ya udah Okay. bisa sekarang. Barusan nggak bisa. Silakan. Iya, selamat malam Mas Onggo. Iya, tadi sempat disinggung maksimal drawdown itu artinya, pertanyaan saya sih gini, artinya pada akhirnya itu umpama 3 kali, itu pada akhirnya tetap profit ya kalau ada kalimat maksimal 3 kali umpama gitu. Ya, jadi itu maksimal drawdown itu urut-urutan hasil trading yang loss berturut-turut. Jadi misalkan tadi saya ambil contoh ya, profit, loss, profit, berarti maksimal drawdown-nya kan 2 ya. Kemudian berikutnya loss lagi, loss, profit. Maksimal drawdown-nya sekarang 3 bukan 2. Karena yang terbanyak 3. Ya, gitu. Oke. Jadi intinya pada akhirnya si signal ini profit gitu ya. Iya. Oke, ya itu aja. Makasih. Oke. Ya. Jadi kayak gini mungkin Mas Onggo ya, kalau nggak salah tangkap. Jadi kalau misalnya kita reinvest, kita tik. Pak, share di sini Pak, linknya. Apa namanya? Kemudian ada OP lagi tuh. Hah? Ada OP lagi tuh Mas Tata ya, benar ya? Yang pas close pula ini. Oke. Halo? Ya. Bentar, bingung saya. Oke, ulangi lagi. Ya, nggak, maksudnya gini. Jadi kalau misalnya saya reinvestment 5 level. Nah, misalnya saya pilih 5 level, oke. Terus? 5 level. Terus ada Luminto. Luminto itu dia maksimal drawdown-nya misalnya katakan 2. Berarti dengan saya 5 level nih, saya tetap profit dong ya. Oh ya, lolos. Misalnya 2 kali dia cuma 2 kali kan dia berturut-turut kan. Nah, sementara saya pakai 5 nih, berarti saya tetap profit dong ya. Sepanjang dia belum menyentuh 5 kali di angka 5 itu drawdown-nya kan. Nah, soalnya kan misalkan maksimal drawdown-nya 2. Terus kita invest-nya itu pertama 100 ya. Soalnya faktornya kita pakai 2,2. Berarti kalau posisi level 1 loss, level 2 kan 220. Lalu loss lagi kedua kan. Masuk level 3. Itu berarti sekitar 480 lah. Contohnya seperti itu gitu ya. Nah, level 3 dia profit karena kan maksimal drawdown-nya 2 kali. Nah, profit. Jadi saya profitnya di 480 ya. Saya loss-nya totalnya kan 320, ini kotor ya. Sehingga saya nggak jadi loss, jadi malah profit gitu. Profit, betul.
Profitnya kurang lebih ya 100-an kan gitu. Iya benar tuh ya. Kalau misalnya kita lihat, berarti ini dulu apa namanya, lihat maksimal drawdown-nya berapa. Kalau misalnya maksimal drawdown-nya 3, misalnya dalam 1 minggu itu ya kita pakai misalnya supaya amannya ya minimal 5 lah untuk reinvestment levelnya gitu ya. Ya, Oke, ya. Dan di situ kita juga bisa, banyak orang beranggapan kalau kita pakai reinvest takutnya nanti nggak terkontrol. Tergantung kita kan mesti analisa dulu. Tadi saya bilang, ini pernah terjadi 7 kali maksimal drawdown, tapi 3 bulan kejadian sekali. Yang lain rata-rata cuma 2. Nah sekarang kalau saya bikin sistemnya saya pakai reinvest, saya bikin 3 level misalkan, ya nggak masalah, gitu loh. Karena level sudah bisa mengcover maksimal drawdown-nya dia secara umum selama 3 bulan, tapi pernah kejadian 7 kali gitu dia. Ya nggak apa-apa, berarti yang 7 kali itu kalau saya pasang 3 ya saya jadi loss 2 kali gitu. Oh, oke. Kena satu rangkaian loss gitu. Oke, ini update terakhir dari Mas Tata Sunardi, dia profit nih, dia pilih yang berapa tadi Mas Tata? Ini 007 berarti bond ya? Ya. $1 Feni. Oke. Nah, jadi berarti udah jalan nih kalau begitu ya. Dilihat ya kalau di akun spekternya masuk. Ya. Di akun spekternya masuk ya berarti udah oke. Dan dicek nanti kalau di trade portalnya di set real masuknya ke demo ya berarti masalah. Kalau real masuk ke real ya betul. Ya. Oke. Tadi ada lagi pertanyaan. Saya baca lagi nih. By the way, bagaimana cara Sinyal 4G ini merekrut master tradernya? Kemudian ini master tradernya dari mana sih ya? Pertanyaannya. Nah, kalau itu saya nggak bisa jawab karena nggak tahu. Yang pasti begini, kalau dalam dunia trading, entah itu di kontrak binary option, smart option, atau kontrak future CFD ya. Yang namanya trader itu entah konsepnya dia menjadi master trader atau dia hanya menangani dana secara kelompok atau perusahaan ya, di corporate atau yang retail, semuanya sama. Itu tidak ada satupun yang di open. Gitu. Robot pun juga tidak akan meng-open sistem tradingnya seperti apa gitu. Satu itu rahasia perusahaan. Kalau robot kan nggak punya perasaan gitu ya, nggak punya faktor psikologi. Nah kalau dalam dunia trading, kalau tradernya itu human atau semi itu maksudnya human tapi pakai semi robot gitu. Nah itu biasanya nggak pernah ada yang di open, semua dirahasiakan. Karena apa? Karena kalau di open itu udah pasti hasilnya nggak bagus, gitu loh. Karena ada tekanan secara psikologi. Gitu. Sama kalau teman-teman mungkin tahu, kalau kita biasa trading yang ngerti kontrak future ya, itu di beberapa broker ada yang namanya PAMM, ya. Ada yang beberapa dinamakan PAMM. Nah itu biasanya kita juga nggak tahu mereka siapa. Gitu. Apalagi yang sudah profesional trader itu nggak mungkin di open, gitu loh. Yang kita tahu hanya orang-orang yang nawarin kita, ya. Tapi biasanya dapat affiliate fee soalnya. Tapi siapanya nggak tahu. Berarti nanti apakah itu yang bekerja human atau robot pun kita user juga nggak tahu nanti ya Mas? Nggak tahu, gitu. Yang pasti ini campuran. Saya nggak tahu nanti kalau sudah launching apakah di situ di open seperti nenek moyangnya, saya nggak tahu. Kalau nenek moyangnya kan di open. Open dia robot atau human, tapi siapa nggak di open gitu. Oh, oke. Kalau yang di versi nenek moyang kan dijelas buka kan. Ini yang robot, ini yang human gitu. Silakan mau pilih yang mana. Gitu. Oh, gitu. Oke. Gitu. Next nih. Bisa juga nanti tahu-tahu di open ya bisa juga. Ada human yang bot atau yang campuran, tapi juga susah kalau campuran. Namanya human ya pasti menggunakan tools dong. Oke. Sip. Terus
ini Mas Manggu tentang bonus ini. Nah, ini ada promo selama promo ini yang 25% dan 50% di atas 500 dan 25% di bawah 500. Antara 100 sampai 500 di bawah 500. Ya. Nah, itu kira-kira konsepnya gimana? Misalnya kalau saya depo $200. Ya. Nah, kemudian itu saya tradingkan dulu atau nanti gimana apanya penghitungan dapat 25%-nya ini? Jadi Atau, itu 25% sama 50% itu tidak ada hubungannya dengan, kemarin juga ada yang tanya soalnya. Jadi gini, itu nggak ada hubungannya dengan tradingan kita gitu ya. Itu adalah komisi yang kita terima, fee, affiliate fee yang kita terima. oh, affiliate fee-nya. Ya, jadi yang muncul di klien portal tadi, balance itu adalah akumulasi dari fee yang kita terima, affiliate fee yang kita terima. Nah, itu yang ditambah. kalau kita WD dapat tambahan. Okay. Gitu loh. Sip. Sedangkan kalau hasil trading kita itu bukan di Signal Force, itu yang kembali ke konspektor masing-masing gitu. Ya, oke. Yang jelas tidak ada biaya bulanan. Nggak ada. Ya, oke. Mana lagi nih? Halo. Oke. Ya, halo, Mas Yani, silakan ada yang mau ditanyakan? Mau nanya nih, ada 3 pertanyaan. Boleh. Pak Haji. Yang pertama, saya tadi mau masuk lewat Gmail masih maintain. Ya. Ya, yang keduanya, apabila itu kita minimal depo berapa kalau pakai yang Stakeport itu? Oke. Yang ketiga untuk mengantisipasi pakai Signal Force itu. Ya, jadi kalau untuk masalah depo itu berapa? Itu kembali ke spekternya, jadi ke platform spekternya. Nah, jadi dari platform spekter juga kembali ke exchanger-nya. Jadi kalau biasa depo $10 bisa. Sebenarnya kalau $5 bisa, tergantung kalau exchanger-nya mau ya bisa aja. Kalau exchanger-nya jual mahal nggak boleh. Gitu. Untuk VPS itu gratis atau kita download sendiri itu untuk VPS-nya? Kalau VPS-nya kita mesti cari sendiri, berlangganan sendiri. Karena Signal Force bukan penyedia VPS, Spectre juga nggak menyediakan VPS, jadi kita masih cari sendiri. Saya nggak tahu sih harganya pasaran berapa. Dengar-dengar ada kok yang di bawah 100 kalau nggak salah per bulan. Ada Kang Aep itu, tukang VPS. Oh ya, udah kalau gitu mah gampang, tinggal colek aja ya. Terus terang, saya jujur aja saya jarang pakai VPS, tapi teman-teman banyak yang jago-jago kok di sini. Lebih ngerti VPS. Mungkin bisa sharing nanti tanya-tanya. Mas, ada yang nanya nih, Mas. Nah. Ini punya saya di akun demo jalan CT-nya. Kalau pakai akun real nggak jalan. Tadi sudah OPK tapi tetap belum jalan. Mbah Jambrong. Coba ngomong dulu Mbah Jambrong. Nah, gimana historinya? Mbah. Ya, halo. Ya. Nah, ini kan baru tadi kan katanya udah apa selesai maintenance dan ini udah OP kan baru saja kan. Nah, ini punya saya di akun real kalian juga Pak refresh juga nggak OP. Masih belum OP juga. Suaranya nyampur. Jadi sudah dipasang, arahin ke akun real tadi settingannya. Ya. Diarahin ke akun real. Berarti tadi udah login ke trade portal ini ya. Diarahin ke akun real. Nah. Halo, Mbak. Ya. Bentar. Jadi ini udah dipilih akun real, ternyata nggak ke copy. Akun spekternya yang real. Jadi kalau kita cek di akun spekter, itu kan ada real, ada demo. Nah, itu kita cek di real, nggak masuk ya, nggak ke copy. Iya, betul gitu ya? Ya, betul. Tapi kalau di demo jalan. Kalau di demo jalan? Ya. Nah, ini kalau di demo jalan, di real nggak jalan. Ini saya juga bingung karena
Yang lain coba real, tadi katanya ada yang masuk ya. Kalau masuk berarti jalan, kalau demo nggak jalan. Pak di email aja, Mas. Di klien portal itu kan ada emailnya, di email aja. Terus kalau Pojok bisa, Mas Anggo ya? Oh, di portal di ya? klien portal yang satunya itu pojok kiri atas di menu itu ada emailnya. Jadi ditanyakan aja, karena kalau saya cuma tahunya yang penting settingannya benar gitu, jangan sampai ininya salah, itu saya ngerti. Gitu. Terus sudah diaktifin, maka dia akan ngikut gitu. Nah seperti itu. Terus kalau sampai nggak ke copy, itu yang saya nggak bisa ngomong karena itu internal ya. Jadi bisa kalau dibilang kesalahannya dari sisi sistemnya dari Signal Force itu harusnya nggak bisa satu, nggak bisa semua. Ini ada posisi lagi. Nah, tapi kalau sampai ada yang ke copy, coba dulu. Apakah itu kejadian sekali atau terus-terusan? Nah, kalau terus-terusan takutnya belum di-refresh dari yang sebelum maintenance, di-refresh dulu. Kalau kejadian terus-terusan dilaporin. Kalau sekali kejadian, dicoba lagi terus bisa. Nanti mungkin minggu lagi nggak bisa. Ya, itu mungkin ada masalah di koneksi. Karena gini ya, nggak tahu sistemnya seperti apa. Tapi kalau saya dulu di Forex Future ya, yang pakai MT itu kan gini. Saya pernah pakai copy trade. Itu kadangkala nggak ke copy, itu karena gini. Karena masalah jaringan, kadangkala jaringan itu agak lelet atau lambat. Jadi pada saat mau di copy, posisi yang itu terlambat. Karena terlambat, ya nggak jadi di copy. Jadi ada toleransinya biasa. Kalau saya dulu misalkan lambat 2 detik, nggak di copy. Jadi kadang kan koneksi itu bermasalah, tapi cuma sebentar lah. Beberapa detik mungkin ya. Setelah itu lanjut lagi. Tapi kalau posisinya udah terlalu jauh, 2 detik kan harganya sudah gerak jauh. Itu nggak ke OP gitu loh. Nah, kalau itu ya masalah teknis gitu loh. Kalau dipaksakan OP, nah itu malah masalah. Jadi misalkan masternya sekarang OP. Ternyata ada gangguan teknis. 3 detik kemudian baru punya saya OP. Harganya udah beda. Gitu loh. Nah, kalau di Forex Future itu selisih berapa poin itu kan juga angkanya udah gede. Nah, kalau di Signal Force saya nggak tahu, tapi pasti ada batasannya. Kalau nggak ada batasannya bisa masalah. Gitu loh. Misalkan ada delay sampai 10 detik, tahu-tahu tetap masuk. Waduh, ketinggalan harganya jauh. Gitu loh. Nah, ada kemungkinan seperti itu. Kalau terjadi lebih dari beruntun ya, sampai 2 kali, 3 kali, itu berarti masalah, dilaporkan aja. Gitu loh. Oke. Seperti itu. Yang penting settingan ini, saya fokusnya ke sini. Jangan sampai salah. Jadi kalau kadang ini kita set ke demo, tapi kita lupa, dikira real gitu ya. Maka dia masuknya nanti ke demo. Nah, jadi di historinya lihat yang history demo. Terus juga kita mesti lihat apakah ini diaktifkan atau enggak. Nah, yang penting itu, selama ini udah benar, harusnya masuk. Kalau normal loh ya, kalau nggak ada gangguan ya. Iya. Kalau ternyata ada masalah, laporkan aja langsung. Oke. Sip. Ya, teman-teman, ya ada lagi yang lain? Bang Kevin, ada lagi tambahan? Mumpung ada Mas Onggo nih. Minimum invest berapa ya, Pak? Itu ngikut aturannya Spectre. Kalau normal $1. Ya. Berarti micro trading nggak bisa ya, Mas Onggo ya? Saya belum nyoba sih, tapi kayaknya belum bisa tuh. Tapi nanti saya tanyakan, harusnya bisa. Berarti diaktifkan dulu ya di Spectre-nya, atau Iya. cukup di... Ya. Dicoba aja, kalau misalkan nggak bisa, coba di email. Mungkin kalau banyak yang di email, tahu-tahu di open nanti. Oke. Iya ya. Karena saya sendiri belum nyoba gitu. Nah, by the way, bonus afiliasi itu mulai kapan ya? Mulai November atau mulai dari sekarang ya, Mas Onggo? Udah jalan. Oh, udah jalan. Oh ya, tuh teman-teman yang ini
yang Karena punya saya bakat untuk dengar-dengar ada yang sudah muncul balance-nya. Saya punya juga sudah sebenarnya, tapi masih 0. Oke. Ya, ya, ya. Kan biasa lakon menang carry kan. Oke, ada lagi. Nah, ini ada lagi nih. Atau apa dari Mas Iwan Budi Irawan, apakah tiap trader pastinya harus di hari itu sampai dia kena profit dulu di akhir trade? Saya mau tanya itu di atas, tolong disampaikan. Nah, itu gimana maksudnya nih? Mas Iwan masih ada di sini, tolong bisa di-unmute, Mas. Monggo langsung ditanyakan maksudnya seperti apa. Halo Mas Iwan Budi. Oh, saya pakai PC nggak ada mic-nya. Tiap trader pastinya harus di hari itu sampai dia kena diulangi, Bang dulu Tus. di akhir. Apakah tiap trader pastinya di hari itu harus di hari itu sampai dia kena profit dulu di akhir trade? Ini diketik ulang nih, kayaknya ini ada tipe-tipe. Dia karena dia nggak ada mic, dia dari PC ke itunya. Maksudnya tiap trader itu kita yang follow trade-nya atau master trader-nya. Nah, ya. Ini lagi diketik ulang contoh. Ini ada di chat nih, Mas Onggo. Kita pakai reinvest atau Marti. Udah kepotong sama. Oh, cara kerjanya yang reinvest. Iya. Oh, itu mungkin tempo hari saya pernah nyoba. Jadi gini, reinvest itu otomatis ya, dia akan menunggu sampai posisinya expired, baru dia akan menghitung kan. Nah, tapi pernah kejadian kemarin waktu coba itu, ada posisi masih belum expired. Ya, posisi masih belum expired, itu jadi dia seharusnya ya, itu dia kalau ada open lagi di master trader yang sama, kalau master trader yang sama, itu dia kembali ke nilai awal karena kan belum tahu itu profit atau loss. Ya. Karena belum expired gitu. Tapi kalau yang sudah masuk hitungannya, dia nunggu hasilnya berapa, maka dia akan ngikutin gitu. Nah, untuk lebih pastinya dicoba aja pakai akun demo, ya dipasang, pasangin semua aja, di reinvest semua, ini di follow semua, nanti kan kelihatan. Gitu loh. Jadi seperti itu. Nanti kan kelihatan opennya berapa, tanggal berapa, expirednya berapa, dilihat urutannya, nanti kan kelihatan. Tapi kalau saya tidak salah ingat seperti itu. Nah. Ya. Jadi gitu Mas Iwan Budi Irawan, karena kita masih untungnya di Singapore yang sekarang ini kita bisa mencoba di akun demo. Ya. Jadi kalau untuk men-setting, monggo dicoba semua semua teknik kita coba di situ. Misalnya katakan Master A dia drawdown-nya katakan 3 kali. Nah, kita coba setting di 5 level 5. Kemudian Master B coba lagi lebihkan 2 di atasnya. Nah, semua gitu. Jadi kalau misalnya drop down-nya misalnya 5, nah bikin 7. Nah, ini kan bisa dibikin akun demo. Nah, coba dalam 2 hari, 3 hari, nah itu profit apa enggak? Bagaimana itunya hasilnya? Mungkin bisa seperti itu ya kali Mas Sombo ya? Iya. Karena jadi untuk menghindari kesalahan teknis, enaknya yang di versi ini kita ada demo, karena di Spectre juga support gitu loh. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya, jadi dilebihkan. Kalau dilebihkan level Marti kita, level reinvestment-nya di atas, di atas maksimal drop down-nya. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Nah, oke, ini dari Mas Tata Sunardi, reinvest-nya kok nggak jalan? Udah diisi belum Mas faktornya? Max levelnya, faktornya.